Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 15 November 2024, Pekan Biasa ke-32. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Yohanes, ayat 4 sampai dengan 9. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17, ayat 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagai halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama,
Hidup dalam kasih berarti hidup sesuai perintahnya dan setia pada ajarannya. Yang menyimpang tidak memiliki Allah. Dalam bacaan Injil, orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkan nyawanya. Orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang bijak akan melihat nilai mana yang paling perlu untuk masa depan. Ia akan mengedepankan kasih karena kasih berarti keluar dari dirinya. Ia akan rela mengorbankan diri demi kasih kepada Allah dan sesama. Oleh sebab itu, berdasarkan konteksnya dalam membangun hidup saat ini, kita harus berorientasi ke masa depan dan setia menghayati ajaran Yesus. Masa depan tidak instan, tapi dibangun tahap demi tahap hingga akhir hayat. Apakah hidup kita ditandai kasih dan bukan hanya sibuk dengan diri kita sendiri? Makna fundamental kitab suci. Arti fundamental dari Perjanjian Lama adalah sebagai fondasi sejarah, ajaran agama Yahudi, serta sebagai prasyarat untuk pemahaman pemenuhan nubuat-nubuat kedatangan Mesias atau Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Arti fundamental dari Perjanjian Baru adalah tentang menawarkan ajaran-ajaran baru, ajaran kasih Allah yang universal, pembebasan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus, serta janji akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Secara keseluruhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan bagian integral dari Alkitab Kristen, dan keduanya saling melengkapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dalam Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga kami menjadi bentara-bentara Putramu yang mengusahakan terwujudnya peradaban kasih dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.